Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu semua, Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena hari ini saya semalam di sini. Saya sampaikan kepada teman-teman dari Lotte, ya berdoa saja untuk Bapak Presiden hadir karena memang agenda Bapak Presiden hari ini padat. Tapi alhamdulillah tadi Bapak Presiden datang ke sini memakai heli sebagai bentuk komitmen bahwa Indonesia tidak hanya membuka karpet merah pada satu negara, tapi pada semua negara, termasuk peluncuran Lotte Korea pada hari ini. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, ini Ketua Umum Golkar senior Pak, jadi saya harus hormati, kalau enggak bahaya saya. Yang saya hormati Pak Roslan Roslani, Menteri Investasi Hilirisasi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Pak Kapolri. Yang saya hormati Bapak Presiden, kami laporkan proyek ini sempat mangkrak selama 5-6 tahun. Kami jadi kepala BKPM, setelah itu membuat Satgas Investasi. Jadi yang menyelesaikan masalah tanah ini adalah kepolisian sama jaksa. Jadi karena itu kontribusi Polri, jaksa sangat luar biasa. Dan ini banyak yang masuk sekolah gara-gara proyek ini waktu proses pembangunannya. Yang saya hormati Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya. Waduh, saya salah ini, mohon maaf. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Pak Prasetyo Hadi, bahaya saya bisa kacau ini. Pak Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Pak Menlu Bapak Sugiono, ini gugup saya Pak. Pak Gubernur Provinsi Banten Bapak Andra Soni yang saya hormati, Chairman daripada Lotte yang sudah datang bersama timnya, makasih Pak atas kehadiran Bapak. Saya ingat betul mengurus proyek ini tahun 2020, 2021 10 kali saya ke Korea. Waktu itu Covid, mengurus Lotte sama LG. Satu orang staf saya kena Covid di tahun 2021 dan tinggal di Korea. Tapi demi membangun kebersamaan Korea dan Indonesia, kita maju terus, pantang mundur. Yang saya hormati seluruh pejabat Forkopimda Provinsi Banten, ada Pak Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan semuanya, Pak Wali Kota yang saya hormati. Yang saya hormati, saya muliakan Duta Besar Korea untuk Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Korea yang sempat hadir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang saya hormati Pak Angga, seluruh direksi pejabat Lotte yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, dan seluruh Satgas Hilirisasi yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan saya untuk melaporkan bahwa proyek Lotte Chemical ini hari ini diresmikan sebagai bentuk komitmen kerjasama. Saya masih ingat betul pada tahun 2020 ini adalah pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Korea, Presiden Moon, waktu itu di Busan, untuk kita melakukan proyek ini. Dan alhamdulillah hari ini selesai. Proyek ini dinamakan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene dan merupakan bagian proyek dari Kompleks Petrokimia terintegrasi di Cilegon, Provinsi Banten, yang masuk dalam proyek strategi nasional PSN. Ini memiliki investasi sebesar 3,9 miliar, tapi kelihatannya ada cost of run sehingga naik menjadi 4 miliar US dollar. Kalau dikurskan sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar
63 sampai 64 triliun rupiah dan menjadikan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara, mereka punya juga ada lote di Malaysia, tapi di sini yang paling besar. Konstruksi proyek ini mulai tahun 2022 dan berhasil mulai beroperasi pada Oktober 2025. Berkat kolaborasi yang solid antara tenaga ahli Indonesia dan Korea, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyek ini dirancang untuk menghasilkan 15 jenis produk utama, diantaranya etilana, propilena, dan berbagai produk turun lainnya yang menjadi bahan baku penting bagi industri hilir, seperti peralatan medis, karet, sintetis, kabel listrik, ban kendaraan, serta beragam produk manufaktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Sebagai informasi, LC merupakan program proyek petrokimia terpadu kedua di Indonesia. Kami laporkan Bapak Presiden, jadi proyek ini pertama 30 tahun lalu yang dikerjakan oleh Chandra Asri. Setelah di zamannya Pak Harto, di zaman Orde Baru, tidak pernah lagi kita mengerjakan proyek sebesar ini. 30 tahun kemudian, presidennya Bapak Presiden Prabowo, baru kemudian kita mampu eksekusi untuk kita meresmikan proyek yang sama di Republik ini. Ini mungkin karena menjelang tanggal 10 November Pak, Hari Pahlawan. Jadi memang yang berbuat besar kepada bangsa ini hanya orang yang punya cita-cita dan keberanian besar. Dari total kapasitas produksinya sekitar 70% akan dipasarkan di dalam negeri dan 30%-nya di luar negeri. Jadi Bapak, selama ini kita impor. Dengan pabrik ini kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70% adalah substitusi impor, 30% kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun itu 2 miliar US dollar. Jadi 1,4, 1,5 di sini, sisanya kita ekspor. Izin Bapak Presiden, sebelum saya mengakhiri, saya melanjutkan, saya ingin melaporkan. Proyek ini waktu kita memulai, minta ampun sulitnya. Jadi di tengah-tengah kawasan ini ada tanah 2,3 hektar yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian waktu itu kita selesaikan lewat Satgas Hilirisasi, namun juga dikendala dengan COVID. COVID menghantam kita dari 2020 sampai 2022, itu betul-betul Lotte punya komitmen yang sangat luar biasa. Dan harus saya jujur melaporkan kepada Bapak Presiden, di 2024 proyek ini baru mencapai 60 sampai 65%. Begitu Pak Rosan dilantik sebagai Menteri Investasi oleh Bapak dan kami dilantik sebagai Menteri SDM dan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Kedaulatan Energi, saya masih ingat Bapak perintahkan kami di istana dengan Pak Rosan agar bagaimana seluruh proyek yang sudah jalan harus segera selesai, tidak boleh tunggu lama. Dan hari ini pertanggungjawaban moralitas kami sebagai pembantu Bapak Presiden untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sekarang sudah hari ini kita resmikan. Ini kalau Bapak tidak panggil-panggil kami belum tentu selesai. Pak Rosan 2 kali Pak, datang terus. Saya bilang Pak Rosan, kalau tidak datang tinjau saya lapor ke Presiden. Tapi paten juga sebagai Wakil Ketua Satgas ini Pak Rosan.